Waalaikumsalam Bu. Selamat siang. Selamat siang. Sehat hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Kemarin sudah saya sampaikan kepada Bu Noti bahwasanya saya ingin melakukan observasi nih di kelasnya Bu Noti. Nanti saya akan menanyakan beberapa hal. Jadi kita bicaranya santai saja ya Bu Noti, yang nggak usah tegang ya. Iya Bu. Baik, begini Bu Noti. Saya akan mengadakan observasi di kelas Bu Noti. Adapun tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran di kelasnya Bu Noti. Kira-kira saya yang mau melakukan observasi ini di kelas Bu Noti bidang studi apa nih biasanya? Nah ini bidang studi matematika Bu, dengan tema lingkaran. Matematika dengan tema lingkaran ya. Kemudian apa Bu Noti tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai dari tema itu? Nah tujuan pembelajaran kami itu, karena ini berkaitan dengan materi sebelumnya tentang listrik, maka tujuannya ini dikorelasikan, yaitu siswa mampu mengetahui beberapa jenis alat listrik yang bentuknya menyerupai lingkaran. Mengetahui alat jenis listrik yang bentuknya menyerupai lingkaran. Oke. Hanya satu ya Bu Novi ya, tujuan pembelajarannya. Kemudian pertanyaan keduanya Bu Novi, area pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran ini? Nah, area pembelajarannya ini ya konten, pengetahuan dan keterampilan sekaligus produknya juga ya Bu ya. Gitu ya. Area pengembangannya adalah pengetahuan dan keterampilan. Kemudian Bu Novi, yang ingin saya tanyakan terkait proses pembelajaran nanti yang ingin saya observasi, strategi pembelajaran apa nih yang Bu Novi gunakan nanti ketika observasi? Ya. Nah, karena ini beragam ini jenisnya, maka saya menggunakan pembelajaran diferensiasi. Saya melakukan dengan sistem belajar kelompok dan saya menggunakan PJBL dengan melakukan proyek ya Bu ya. Pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian terkait selanjutnya model, metode, kemudian media pembelajaran apa yang Bu Novi gunakan? Nah ini media pembelajarannya ini ada yang media pembelajaran berbasis lingkungan sekitar dan karya mereka begitu. Inspirasi. Jadi saya lebih ke kinestetik ya. Kinestetik karena setelah melakukan pembelajaran diferensiasi, nah banyak ini anak-anak yang mereka cenderung ke kinestetik, mungkin karena latar belakang mereka pedesaan, jadi mereka lebih banyak ke situ. Terkait media pembelajaran ini ada nggak di media yang sudah disiapkan untuk pembelajaran? Nah sebenarnya sudah ada medianya, namun mati lampu ini bagaimana ini Bu? Ini sudah laptop sudah saya sediakan semua, bagaimana ini nanti? Oke, nanti kita kondisikan aja yang mudah-mudahan nanti listrik bersahabat dengan kita ya. Kapan Ibu kira-kira pembelajaran yang dilakukan? Pada hari apa dan jam berapa? Nah kebetulan ini pada hari Kamis itu jam pertama, itu selama 2 jam pelajaran kami akan melakukan pembelajaran karena matematika ini harus jam pertama ya Bu ya, biar segar ini. Jadi di hari Kamis jam pertama ya, banyak 2 jam pelajaran. Baik Bu Novi, saya sudah tangkap dulu dari pembicaraan kita dari pertama. Tujuan pembelajaran adalah siswa mampu mengetahui alat listrik yang berbentuk menyerupai lingkaran. Kemudian area pengembangan yang ingin dikembangkan adalah pengetahuan dan keterampilan. Strategi pembelajarannya adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian metode pembelajarannya adalah PJBL ya. Metodenya dengan kerja kelompok dan media-media pembelajaran yang nanti sudah Bu Novi siapkan. Terima kasih Bu Novi. Namun sebelum saya tutup, saya ingin tanyakan lagi. Kira-kira apa nih yang Bu Novi dapat
dapatkan dari hasil pembicaraan kita untuk observasi besok? Ya. Nah, saya ngerjain Ibu karena Ibu mengapresiasi saya untuk bisa melihat saya mengajar yang pastinya saya mau ada umpan balik ini ya dari Ibu, dari proses pembelajaran saya mana saja yang kurang dan saya mau itu gitu. Jadi ibu mendapatkan sesuatu ya, dan ibu merasa sudah ini ya, besok sudah siap untuk melakukan observasi. Baik, nanti sampai jumpa besok di tahap observasi. Saya akan masuk ke kelas nanti, saya akan observasi kegiatan pembelajaran yang terjadi di kelas nanti. Terima kasih Bu Novi. Iya, Sampai jumpa besok. sampai jumpa. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan lurus. Ini ya. Udah enggak apa-apa. Nah, ini. Duh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabarnya? Sehat, Bu. Nah, Ibu mau absen dulu, kira-kira ada nggak ini yang nggak datang? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Nah, supaya pembelajaran kita berkah, kita doa dulu ya. Ayo silakan dipimpin doanya ketua kelas. Doa mulai. Ya. Nah, sudah ya. Nah, apalagi tutur yang mau ditulis, taruhlah dulu dulu ya. Nah, supaya kita semangat kejiwaan bangsanya tinggi, kita bernyanyi dulu ya. Ayo berdiri semua. Siapa yang mau memimpinnya? Ya silakan. Biasa. Sorak-sorak gembira 1 2 3 ya. Ya, terima kasih, silakan duduk. Sudah ya. Jadi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, nah Ibu mau ingatkan kembali pelajaran kita kemarin tentang listrik ya kan? Iya, Ya. Bu. Kira-kira siapa sih yang masih ingat apa itu listrik? Ya silakan sayang. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Iya, listrik banyak sekali membawa perubahan dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya listrik itu karena dia mempunyai banyak manfaatnya. Sebenarnya listrik itu berasal dari mana sih? Nah, listrik itu berasal dari rangkaian
paralel, yaitu antara positif dengan negatif. Jadi kalau digabungkan dia akan mengeluarkan energi listrik dia, ya kan? Nah, energi listrik itu sebenarnya dari mana sih? Dari mana? Siapa yang tahu? Sudah lupa semua. Kemarin ada yang cerita katanya dari apa, air. Sebenarnya apa betul itu air bisa mengeluarkan listrik? Iya, kasih dulu tepuk tangannya. Dia harus dipancing kayak apa namanya? Air pipa, sambilnya mati harus dipancing. Nah itu tadi sebenarnya arus listrik itu berasal dari apa? Air, ya kan? Airnya diputar lagi, diputar sama turbin, ya kan? Nah lusa kita akan jalan-jalan ke kemana itu? Daerah ujung sana. Ponok. Nah, air terjun itu, airnya terjun, jatuh, lalu ada di situ turbinnya diputar, dia akan menghasilkan energi listrik yang kita nikmati sekarang ini. Nah, itu tadi. Namun karena kita kemarin sudah bercerita tentang listrik, maka banyak ini kaitannya ini antara listrik dengan beberapa pelajaran. Salah satunya pelajaran matematika. Jadi tujuan kita di sini adalah siswa mampu mengenal lingkaran dari aktivitas energi listrik, ya kan, yang kalian dapat di kehidupan sehari-hari. Nah, oke, kalau begitu sebenarnya sudah ada ini PPT-nya yang sudah Ibu siapkan. Tapi karena mati lampu, bagaimana ini? Pakai spidol saja ya? Iya. Nah, sekarang kita akan berilustrasi dulu. Kalau di kehidupan keseharian kita di rumah, apa saja yang kita jumpai yang berkaitan dengan listrik? Apa itu? Ya, HP. Ya, banyak sekali. Ya, jadi beberapa alat rumah tangga itu ya, alat rumah tangga itu yang ada di rumah kalian itu bentuknya kira-kira seperti apa? Ada yang bulat atau lingkaran, terus ada yang segitiga, terus ada yang apa lagi? Empat. Ada yang baling-baling atau layang-layang? Ada layang listrik. Ada. Gini dia. Itu layangnya terbang, dia pakai tombol. Tidak ada ya, belum. Jadi ini tugas kalian setelah mempelajari ini, nanti tugas kalian menciptakan apa layang-layang listrik ini. Pakai remote ya kan? Jauh tinggi ya. Jadi sampai di sini bagaimana? Ada yang ingin ditanya? Iya? Iya, Aika? Mengapa listrik bisa mengubah wajah dunia? Nah, kenapa ini listrik bisa mengubah wajah dunia? Adakah yang bisa menjawabnya? Iya, silakan. Apa Arka? Karena adanya listrik bisa melihat dunia nyata. Iya. Artinya apa? Mengapa listrik bisa mengubah wajah dunia? Artinya apa? Nah, sejak dulu sebelum adanya listrik, kehidupan kita itu belum seterang ini ya kan? Iya. Masak pakai kayu, ya kan? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Nyetrika pakai apa? Iya. Pakai apa? Iya, pakai setir. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Ya, nyucinya ngebrus. Kalau dulu salon nyucinya ngebrus gini, tapi sekarang gimana salon nyucinya? Sudah memakai mesin cuci yang menggunakan listrik, Bu. Iya, itu pun udah otomatis ya.
Nah, lalu bagaimana ini? Dengan kehadiran listrik, bagaimana kehidupan kita? Bahagia. Ya bahagia. Siapa yang gak bahagia dengan kehadiran listrik? Tidak ada. Ya. Jadi itu tadi ada bentuknya, ada lingkaran, ada segi 3, ada segi 4, ya kan? Itu yang kalian jumpai. Jadi ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita bahwa siswa mampu mencari alat-alat listrik yang bentuknya lingkaran, maka tugas kelompoknya adalah mencari atau mengidentifikasi alat-alat listrik yang ada di dalam rumah kalian untuk dianalisis, ya kan? Nah itu bentuknya terserah, boleh apa saja, tergantung kemampuan kalian, ya kan? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah ngerti ya? Ya, silakan.
alat rumah tangga yang menggunakan listrik, yaitu kipas angin. Siapa yang ingin bertanya? Saya. Mengapa kalian memilih kipas angin? Karena di kampung saya kipas angin bentuknya lingkaran, kalau di kota bentuknya macam-macam. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kelompok mana yang sudah selesai? Saya Bu. Iya, kelompok 3, silakan. Kelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, diberi pisang, diberi pisang, lalu dimakan, nyam-nyam. Enam, 36, Ya, terima kasih kan. Sudah ya, sudah tampil semua. Ada yang menggambar bentuk lingkaran dipasangin ya kan. Ada yang ngambil piring dari rumah, ada yang buat lingkaran jadi bermacam-macam. Nah, kalau begitu lingkaran itu banyak sekali kita jumpai di rumah ya kan? Iya. Nah, Ibu mau tahu nih bagaimana perasaan kalian setelah berdiskusi ini? Lalu hal apa yang kalian dapat? Ya, bisa memahami ya kan? Ya, bisa memahami. Ternyata di kehidupan kita banyak kita jumpai bentuk lingkaran ya kan? Nah, jadi Ibu mau memberi asesmen ini, ditulis ya di bukunya masing-masing. Ya, silakan ditulis ya, boleh dikumpul. Artinya semua sudah mampu ya, sudah paham ya? Ya.
dibaca-baca. Buku paketnya kan sudah ada. Jadi di rumah dibuka, dibaca. Ya Alfiansa, jangan lupa ya dibuka tentang teks eksplanasi. Jadi Ibu cukupkan sampai hari ini, namun kita ice breaking dulu ya biar semangat. Tepuk semangatnya ayo. Tepuk semangat. Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Namun kita tutup dulu dengan doa. Silakan Ridho dipimpin doanya. Doa bulan Syawal. Pada ibu guru dan bersalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1. Ya, silakan boleh pulang. Rapikan bukunya dulu, baru boleh pulang. Lanjut kelompok 2. Ya, makasih ya, Nak. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya Bu. Alhamdulillah. Baik Bu Novi. Mohon izin Ibu Maida, pengajar praktik kami, saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan bersama Bu Novi kemarin. Saya sudah melakukan observasi dengan Bu Novi di kelasnya, seperti janji saya kemarin juga ya Bu Novi, bahwasanya setelah kemarin kita melalui tahapan percakapan pra observasi, kemudian sudah kita lakukan kegiatan observasi. Ini adalah tahapan yang ketiga, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Saya sampaikan lagi apa nih tujuan dari kegiatan observasi kepada Bu Novi. Tujuan observasi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah terjadi di kelas Bu Evi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Novi. Jadi nanti Bu Novi nggak usah kaku, nggak usah terlalu tegang, kita bicaranya santai saja. Izin ya Ibu pengajar praktik, terima kasih sudah mendampingi percakapan kami pada kesempatan ini. Baik Bu Novi, pertanyaan pertama nih ya Bu Novi. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin, coba sampaikan Bu Novi apa pembelajaran apa yang Ibu dapatkan kemarin dari kegiatan observasi kita. Saya minta Ibu berrefleksi lah dulu. Terima kasih Ibu Cindy yang sudah observasi saya. Dari pembelajaran saya kemarin itu, saya masih ini ya, ada yang mengganjal di hati saya. Saya semakin tahu kalau ternyata
memancing anak-anak itu sulit gitu. Jadi saya perlu strategi yang kuat supaya mereka bisa mengikuti arahan saya gitu. Tapi saya merasa belum mampu gitu loh Bu. Jadi kalau bisa saya tangkap ini Bu Novi masih merasa ada sedikit kekurangan dalam penguasaan kelas ya. Kalau saya rasa seperti itu ya, bagaimana membangkitkan motivasi siswa agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Baik, Bu Novi, saya akan menyampaikan beberapa catatan dari observasi yang sudah kita lakukan kemarin terkait pembelajaran yang sudah Bu Novi lakukan. Catatan yang pertama, saya memberi apresiasi kepada Bu Novi bahwasanya Bu Novi ketika di awal pembelajaran sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, sudah membuka kelas dengan dengan motivasi yang baik sehingga membangkitkan semangat siswa. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Yang pertama, ketika Bu Novi menyampaikan bahwa strategi pembelajaran yang Bu Novi lakukan adalah kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, namun secara detailnya saya masih belum menemukan letak diferensiasinya itu di mana. Itu catatan kecil dari saya. Kemudian yang kedua, dalam pembagian kelompok yang Bu Novi lakukan masih masih bukan berdasarkan tingkat kemampuan siswa gitu. Masih secara acak saja, padahal dalam membentuk satu kelompok itu bisa kita buat variasi berdasarkan kemampuan siswa seperti itu. Jadi itu catatan-catatan dari saya terhadap observasi yang sudah kita lakukan Bu Novi. Kita kembali lagi ke refleksi Bu Novi tadi, bahwasanya Bu Novi katakan bahwa masih kurang memahami cara membangkitkan semangat siswa itu seperti apa supaya terlibat lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Apa nih yang mau Bu Novi lakukan sebagai rencana tindak lanjutnya supaya masalah yang Ibu refleksikan tadi bisa diatasi? Bu Novi punya solusi apa nih? Ya, terima kasih Bu Siti. Setelah mendapat pencerahan dari Ibu, saya berpikir yang pastinya belajar lagi ya Bu ya. Jadi saya sih rencana kedepannya yang mengikuti webinar baik online ataupun offline gitu. Jadi memperdalam lagi tentang pembelajaran diferensiasi baik yang KSE maupun yang sejenisnya, pokoknya yang lengkap nih ya Bu ya. Nah, itu saja. Jadi rencana tindak lanjut yang akan Bu Novi lakukan adalah kalau kita bisa bilang ini mengupgrade kemampuan diri melalui pelatihan-pelatihan yang ada di luar yang bisa kita ikuti. Kan sekarang ini banyak nih pelatihan-pelatihan yang tersedia, baik itu di PMM atau di webinar-webinar yang lain yang tersedia yang bisa kita akses untuk mengupgrade kemampuan-kemampuan kita, terutama dalam proses pembelajaran. Baik, bagus sekali Bu Novi. Sebagai catatan akhir dari saya, proses pembelajaran yang sudah Bu Novi lakukan sudah sangat baik. Ada LKPD dan siswa tadi sudah terlihat kalau saya bilang tidak malu-malu lagi, sudah berani kritis, sudah berani menyampaikan pendapatnya. Itu merupakan catatan yang spesial ya menurut saya, karena terlihat anak-anak tadi kayaknya memang nggak takut-takut gitu untuk menyampaikan pendapatnya, dan itu merupakan satu pencapaian bagi saya. Menurut saya itu sudah dilakukan Bu Novi dengan baik. Terima kasih Bu Novi. Tapi ada satu lagi nih pertanyaan saya, setelah melakukan percakapan ini, kira-kira apa nih yang Bu Novi dapatkan? Yang saya dapatkan yang pastinya pembelajaran dari Ibu tadi ya. Baik itu motivasi yang kuat ataupun pembelajaran diferensi lainnya gitu. Itu ya Bu Novi. Ya, makasih Bu Novi. Baik, saya rasa sampai di situ saja percakapan pasca observasi kita kali ini. Terima kasih Ibu Mahida. Mungkin Bu Mahida bisa menambahkan sedikit catatan untuk kami seperti itu. Silakan. Terima kasih Bu Siti ya. Yang saya tangkap pada observasi kali ini, di mana Ibu Siti sebagai observer dan Ibu Novi sebagai yang diobservasi, saya senang ketika Bu Siti bisa mengeluarkan
pendapat atau ide-ide kepada Bu Novi itu merupakan salah satu untuk bahan evaluasi untuk Ibu Novi. Karena selama ini kesannya kalau yang namanya observasi ini guru-guru biasanya itu ada rasa jantungan, deg-degan ya kan Bu ya, karena merasa "Ih, nanti semua kesalahan saya akan dianggap oleh observer saya." Dan rata-rata karena biasanya yang mengobservasi kita kan kepala sekolah, jadi kita ada rasanya. Padahal sebenarnya inilah yang paling kita tunggu-tunggu untuk mengetahui, oh begini ternyata kekurangan saya di sini, ternyata kelebihan saya di sini. Jadi itu akan menambahkan semangat kita dalam mencapai kompetensi kita, untuk meningkatkan kompetensi kita. Dan juga saya acung jempol sama Bu Novi tadi dari Ibu Siti, karena anak-anak sudah melalui pembelajaran diferensiasi, anak-anak sudah berani menambahkan semangat mereka dalam belajar, bahkan satu percaya diri anak-anak menjadi. Jadi semangat Bu Novi untuk kedepannya, semoga lebih apalagi ya kompetensinya ya, dan juga Ibu Siti. Baik, terima kasih Ibu Pengajar Praktik, Ibu Malinda Yuliana Sialagan yang sudah memberikan sedikit penguatan kepada kami. Terima kasih Bu Novi atas percakapannya hari ini. Terima kasih banyak. Semangat selalu untuk meningkatkan terus pembelajaran yang kita lakukan. Terima kasih Ibu.